Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimat jamaah pengajian Aqsal Madinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, kita bisa berkumpul di masjid ini sama-sama mengadakan pengajian agama. Alhamdulillah, kita tahu di antara sarana-sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan adalah ta'allum ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama. Jadi iman itu innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahdikum kama yakhlaqu thawb. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Iman itu akan usang sebagaimana pakaian itu akan usang. Maka fas'alullaha ayyujaddida imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui iman di dalam hati kalian. Jadi iman itu akan berkurang sebagaimana pakaian kita itu akan usang, kadang hilang cahayanya, lama-lama akan kusut. Sama juga iman, maksiat yang kita lakukan, dosa-dosa yang dikerjakan, itu akan membuat iman seseorang akan berkurang. Maka kita perlu usaha untuk memperbaharui iman. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fas'alullaha ayyujaddida imana fi qulubikum. Mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbarui iman di dalam hati kalian. Jadi butuh adanya doa, butuh adanya usaha agar iman kita ini semakin baik. Jadi adanya doa, adanya usaha, dan doa itu termasuk usaha untuk memperbaharui iman seseorang. Dan dalam usaha ini kita harus bersegera, harus berlomba-lomba, tidak boleh lemah, apalagi malas. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Memerintahkan kita untuk bersegera dalam beramal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan surga yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita diminta untuk bersegera. Di dalam surah Al-Hadid, sabiqu ila magfiratin, berlombalah kamu di dalam kebaikan. Jadi ada bersegera, ada berlomba. Ada bersegera, ada berlomba. Jadi bersegera ya, jangan tinggal-tinggal. Lebih cepat lebih baik. Jangan tinggal-tinggal.
Kadang kesempatan itu datang satu kali. Kesempatan datang satu kali. Dan jangan lemah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mu'min qawiyyu khairun wa habbu minallahi min mu'min dha'ifi. Wa fi kulli ma khair. Mukmin yang kuat itu, yang semangat, lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tetapi semuanya memiliki kebaikan. Jadi muslim itu ada yang kuat, ada yang lemah. Kuat ibadahnya, kuat ilmunya, kuat dari segi banyak hartanya. Itu lebih dicintai daripada yang lemah, tapi semuanya memiliki kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris, bersemangat dalam perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Wala ta'jas, jangan lemah. Jangan kamu lemah, loyo di dalam perjuangan. Dan juga di dalam zikir pagi dan petang, Nabi SAW memerintahkan kita berlindung dari rasa malas, makutu. Apa kata Nabi SAW? Apa doa berlindung dari sifat malas, Ibu? Yang hafal zikir pagi petang. Kalau santri, insya Allah santri hidayat. Kalau santri pasti hafal ini, karena namanya zikir pagi petang itu pokoknya senantiasa ada. Apa doa berlindung dari sifat malas? Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Malas ini penghambat kemajuan. Kalau orang malas, ini sifat yang tercela. Orang bodoh tapi rajin itu bisa hidup dibanding orang pintar tapi pemalas. Orang pintar tapi pemalas, dia telah mengkerdirkan kepintarannya dalam tubuhnya yang malas. Pintar dia tapi malas, makutu. Itu dia tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Orang bodoh tapi rajin, cepat atau lambat dia akan bisa. Maka sifat malas ini Nabi berlindung darinya. Bahwa berlindung dari sifat malas. Malas itu menghambat kemajuan seseorang. Orang sudah sampai jauh, dia masih di situ. Walaupun dia duluan jalan, duluan dia di jalan hidayah, tapi jalannya lambat. Kendaraan dia tumpangi adalah kendaraan kemalasan. Itu bisa dikalahkan oleh orang baru, tapi yang dia tumpangi adalah tumpangan dengan rasa giat dan semangat. Jadi jangan sampai malas ini menurunkan kualitas kita. Kami ini kenapa sekarang mungkin kualitasnya kurang karena malas. Sudah mulai malas sudah mengkaji kitab, mulai sudah malas untuk belajar sebagaimana masa muda. Sehingga menurun, sehingga bisa-bisa kita kalah, tergilas. Datang anak-anak baru yang lebih semangat, tergilas kita. Kecuali kalau kita meningkatkan kemampuan kita. Jadi di dalam hal ini, seorang yang beragama atau siapapun tidak boleh dia merasa sudah cukup dengan apa yang ada. Nanti kita ini kalau ada uang sudah S1, S2. Kalau sudah, tinggalkan terus. Karena kalau kita tidak, kita akan tergilas, kalah kita. Jangan sampai ada istilah macana. Saya sudah pintar, tidak apa-apa saya lambat-lambat karena macana. Iya, biarlah. Itu kan dia baru belajar, biarlah dia duluan. Duluan kamu duluan karena ini. Paling yang disampaikan nanti itu, saya sudah tahu itu. Apa sih yang saya tidak tahu? Cuma saya tidak enak aja kalau tidak pergi, karena nanti apa dibilang, masa kita tidak pergi pengajian. Padahal semuanya saya sudah tahu semua itu.
setan datang. Oh iya, Mas Cememek kok pintar kamu sudah. Nggak usah lah pengajian itu. Nah sama saja, sama saja. Jadi pintu setan masuk untuk menghantui atau memberikan perasaan ujub bahwa saya sudah pintar, tidak usah lagi mengaji. Tapi kadang perasaan itu berbanding terbalik dengan kenyataan. Kadang banyak merasa pintar, dan ternyata disuruh, ternyata cuma perasaanku perasaanku saja. Tapi ternyata kenyataan tidak begitu. Jadi dalam Islam dituntut adalah bersemangat. Semangat ibu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam kebaikan berlomba-lomba kita. Baik. La yasalun nasu yata'akharu. Manusia senantiasa lambat-lambat hatta yuakhiru. Ada orang lambat-lambat, sholat lambat-lambat, maunya saat terakhir, maka dia akan dikebelakangkan dalam kebaikan. Jadi usahakan ibu-ibu apapun kegiatan itu cepat-cepat. Kapan perasaan mau lambat-lambat, biarlah saya di belakang. Biarlah saya di belakang itu muncul satu kali, dituruti itu akan menjadi kebiasaan dan akhirnya kita terbelakang. Mana dia? Susah memang dia terbelakang memang. Ayo mana dia? Susah dia memang sering lambat. Maka itu akan menjadi kebiasaan buruk yang membuat seseorang tidak bisa bersaing di dalam kehidupan. Tidak bisa bersaing karena dia tidak punya hal untuk bersemangat. Orang sudah masuk duluan, dia masih di belakang karena lambat. Jadi sisa-sisa yang dia dapat. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lagi penyuluhan ada ikut Zoom, tapi karena ada pengajian ya kita anukan dulu. Baik. Itulah kalau Zoom, kalau pengaji lewat Zoom itu begitu Bu. Kita ngaji pun lewat ini, ngaji lewat internet ya, lagi HP, enak kita. Mau ustadz ceramah sambil kita tidur tidak apa-apa. Mau apa ya bagus, mengaji lewat ini bagus, apalagi ustadznya terkenal kan, itu bagus. Tapi ketika kita ngaji seperti itu, ada yang kurang. Apanya yang kurang? Keutamaan di majelis taklimnya kurang. Paling kita sendiri ya sambil santai-santai dengan belum 5 menit, capek sudah. Belum, tidak ada fokus. Nah, tidak ada juga teman, mana teman? Tidak ada, sendiri. Jadi tidak ada semangat yang tinggi. Nah, berbeda kalau di majelis taklim seperti ini, Ibu. Mungkin ustadznya ya kualitasnya masih di bawah lah. Tetapi ada hal yang kita bisa dapat digabungkan antara mengaji dengan kita di internet kan, alhamdulillah usaha kita ya luar biasa. Kalau ustadz ya sama syekh ya dengan langsung bahasa Arabnya. Tetapi kalau hanya seperti itu, keutamaan menuntut ilmunya kurang. Maka digabungkan dengan majelis taklim, pengajian seperti ini. Maka kalau digabungkan ada hal-hal yang baik di sana. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga diantara nikmat Islam yang baik itu kemampuan untuk berbicara dan makan. Karena kalau dicabut ini apa? Ketika lidah sudah tergigit, apapun tidak terasa enak sudah kadang. Padahal ini enak. Apa yang menyebabkan sesuatu itu merasa tidak enak? Apakah makanannya yang tidak enak atau tubuh kita ada sakit? Misalnya kita ini sariawan, lidah tergigit, bicara susah. Untuk ini susah. Nah, dia datang makanan. Makanannya enak, minumannya segar. Tetapi kadang tidak terasa. Sekarang yang salah makanannya atau diri kita.
Makanannya atau diri kita yang kurang? Diri kita. Sama kalau di majelis taklim ibu pengajian itu, kok di pengajian itu kayak duduk di atas bara api ya? Ke pengajian itu kayak tidak tahan sudah, ini baru berapa ini? Tidak tahan. Ayo pergi pengajian. Cuma tidak enak sama Bu Rosida mungkin karena dia duluan. Aduh. Padahal apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fina bainahum illa nasalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa fathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di satu majelis membaca kitabullah, pengajian, saling mempelajari Al-Qur'an dan isinya, illa nasalat alaihim sakinah, turun ketenangan. Jadi ibu-ibu, kalau mencari ketenangan salah satunya ada di majelis ilmu. Kita kadang tenang ke pinggir pantai, tenang di bawah pohon dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, ada air, mata air. Tapi di antara juga ketenangan ada di majelis taklim. Tapi masalahnya, kenapa kadang ada seseorang tidak tenang di majelis taklim? Ustaz, melampai ceritanya Ustaz ini. Kenapa tidak berhenti-berhenti? Mana komanya? Mana titiknya? Ini sudah ini. Dilihat dulu. Hati-hati, jangan-jangan ada yang sakit dalam hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Hati-hati. Kenapa kok kebaikan itu ada rasa berat? Ya, harus dilawan. Karena kalau tidak dilawan, innan nafsa la'ammaratu bisu. Jiwa ini memerintahkan yang buruk-buruk. Jiwa ini buruk-buruk saja itu diperintah. Maka kalau kita turuti jiwa itu rusak. Kita turuti apa kata jiwa akan rusak diri kita. Karena jiwa secara umum memerintahkan yang buruk-buruk. Maka harus ada perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Harus ada jihad, bersungguh-sungguh melawan sifat-sifat nafsu-nafsu yang jelek tersebut. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit melanjutkan pembahasan kitab yang kita bahas, Min Ma'alimit Tauhid, dari pelajaran-pelajaran tauhid. Kemudian nanti kita lanjutkan sedikit dengan tanya jawab. Pada waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu, telah kita sebutkan tentang khosa'istut tauhid wa fadailihi, kekhususan tauhid dan keutamaan-keutamaan tauhid. Yang pertama dulu, annahu ghayatul lati hulikna liajliha. Ini tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, anna tauhida huwa mihwaru da'watil anbiya wa mursalin. Inilah pokok dakwah para nabi. Anna kulla nabiyyin ba'atsallahu azza wa jalla fa inna da'watahu tartakizu ala tauhidi wa taqumu alaih. Seluruh dakwah para nabi itu pokoknya bersatu di dalam ibadah hanya kepada Allah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Walau kada ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wa jatinabut taghut. Surah An-Nahl ayat 32. Sungguh telah kami utus pada setiap umat rasul apa? Anik budullaha wajatina butogut, agar beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi togut, sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah, dan dia ridho dengan penyembahan tersebut. Jadi semuanya dakwahnya tentang tauhid. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Anbiya'u ikhwatun min alat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Jadi anbiya itu lahir diutus dari satu, wa ummahatuhum syatta, sedangkan syariatnya berbeda-beda.
wa dinuhum wahid, tapi agamanya satu. Apa artinya? Aqidatuhum wahidun, kulluhum du'atun ila tauhidillah, yaitu dakwahnya sama, yaitu pendidikan tauhid. Makanya kita di sini pendidikan integral berbasis tauhid. Artinya seluruh pendidikan kita bukan hanya di sekolahnya, tapi seluruh bagian integralnya itu menuju kepada ibadatullah, bukan ibadatul yang lain. Bukan ibadah yang lain, tapi ibadah hanya kepada Allah. Dan itulah pendidikan integral berbasis tauhid, yaitu seluruh sendi-sendinya memiliki keterkaitan yang mana mengarahkan kepada ibadah hanya kepada Allah. Dan itulah dakwah ini. Jadi pendidikan kita itu pendidikan berbasis tauhid, yaitu akhir dari hasil yang dicapai agar anak-anak kita, guru-gurunya adalah beribadah hanya kepada Allah. Jadi jangan sampai ada lulusan kita malah pelaku kesyirikan. Lulus sekolah kita ikut juga acara-acara lepas ayam. Sebelum kasih turun rumput laut, buang dulu telur dengan beras kuning. Kan begitu. Telur dan beras kuning itu minimal. Kasih turun perahu, ya kasih turun perahu ini seperti itu. Jangan sampai ada lulusan berbasis tauhid mengatakan, di mana saya makan nanti? Siapa yang kasih makan saya? Oh, itu berarti tidak, tauhidnya belum matang. Siapapun dimanapun kita yakin bahwa kita tidak akan mati sebelum kita sempurna rezeki kita. Nah, dimanapun hidup. Maka jangan heran para pendahulu dulu, Allah yang beri makan di Gunung Tembak, Allah pula yang akan memberi makan di Papua. Tapi ini kadang ada, kurang sekarang. Ya, karena orientasi dunia, kata nafasuna, kita sudah saling berlomba-lomba, sudah saling melihat, akhirnya ini hilang. Yang ada rasa takut. Kalau saya tugas di sana, apa saya makan? Kalau saya di sana, bagaimana? Sehingga tauhidullah itu berkurang. Yang ada hanya di buku, dipelajari tapi susah dipraktekkan. Karena kalau orang yang bertauhid, apalagi tauhid rububiyah, dia akan mengatakan, siapa yang beri makan? Allah. Baik, berapa sudah anakmu? 6. Misalnya ibu kan ada 6 anaknya ya. Bagaimana sudah? Siapa yang beri makan? La haula wala quwwata illa billah. Seseorang tidak lahir ke dunia ini melainkan Allah sudah menyiapkan rezekinya. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ya. Mungkin yang berbicara anak banyak ini Ustaz Jumardi ya, beliau anaknya banyak. Saya baru 2. Tapi maksudnya seperti itu. Takut dia, nanti sekolahnya bagaimana? Sekolahnya bagaimana? Saya 7 bersaudara, anak kampung juga bisa. Walaupun tua baru kuliah, tidak apa-apa juga. Tapi ada aja rezekinya. Baik. Kemudian perkara ketiga, kita masuk perkara ketiga, keutamaan tauhid dan kekhususan tauhid. Kenapa kita harus belajar tauhid? Min khasa'is tauhidi annahu awwalu wajibin 'alal mukallafi. Di antara kekhususan tauhid adalah perkara yang wajib dilaksanakan oleh orang yang sudah balik, orang yang sudah terkena beban syariat. Fa awwalu ma yajibu 'alal insani liduhuli fi hadzal din huwa tauhid. Pertama yang wajib dilakukan oleh orang yang masuk Islam adalah bersyahadat bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Kalau orang seorang masuk Islam, apa yang dilakukan? Dia harus bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dia tidak akan bisa masuk Islam tanpa dengan syahadat. Wa awwalu ma yabda'u bil insanu min da'wati ila Allah wa tauhid. Dan pertama yang dimulai dakwahnya adalah dakwah tauhid. Dakwah yang benar asasnya dakwah tauhid.
Kalau dakwah ekonomi bagus, dakwah akhlak bagus, dakwah yang lain bagus. Kan harus sekarang memulai dakwah dengan sosial, kumpul, dakwah ekonomi, dakwah akhlak dan lain sebagainya. Semuanya bagus. Tapi jika dia tidak melandasi awalnya dengan tauhid, maka tidak ada artinya juga. Nah, ini dakwah tauhid. Apa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Dan dalam hadis riwayat Muaz bin Jabal, innaka taqdum ala qaumin ahlul kitab. Wahai Muaz, engkau datang ke Yaman, itu ahlul kitab, itu orang-orang Nasrani di sana. Faliyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Pertama yang kamu dakwakan kepada mereka, ibadah hanya kepada Allah. Suruh bersyahadat bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi ini asal dakwah. Ada orang yang memulai dakwanya lewat politik, lewat khilafah dulu. Tapi anggotanya tidak tahu apa itu tauhid, apa itu ibadah kepada Allah dan lain sebagainya. Bagaimana kita menuntut penegakan hukum potong tangan, penegakan rajam bagi berzina, tetapi orang yang pelaku kesyirikan, penyembah kuburan, penyembah orang-orang yang berdoa kepada selain Allah itu masih ada. Jadi terkadang ada dakwah yang dimulainya kurang tepat, tidak mengikuti minhaj dakwah ala minhaj ad-da'watu ila Allah ala minhajin nubuwah, dakwah kepada Allah atas jalur nubuwah. Apa? Itulah tauhidullah. Dakwah mengajak seorang ibadah hanya kepada Allah. Kalau seorang bebas dari syirik pasti masuk surga. Jadi belum tentu orang yang baik akhlaknya, rajin bersedekah dan lain sebagainya, tapi dia diisi dengan syirik kepada Allah, habaan mansur. Itu adalah sesuatu yang sia-sia. Saya tidak mengatakan bahwa dakwah itu tidak bagus, semuanya bagus. Tapi saya mengatakan landasi dakwanya dengan tauhidullah. Isi jamaahnya dengan ketergantungan hanya kepada Allah. Isi jamaahnya tujuan dia melakukan hal tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kalau hanya sekedar materi dunia habis. Mati kita, HP ini jadi warisan. Mati kita jadi warisan. Boleh jadi diperebutkan. Ada orang di atas itu meninggal. Nah, tidak punya anak, diperebutkan sudah. Saudara dan sebagainya perebutkan. Tambaknya ada 5. Ada 5 tambaknya. 5 bukan petak begini. 5 petak besar-besar. Nah, sekarang kalau harta diperebutkan, jika orang yang ditinggal tidak tahu agama, jadi pertengkaran, harus masuk pengadilan. Jadi pertama itu tauhid adalah dakwah, awal dakwah. Jadi seorang muslim ya menghiasi dakwanya dengan tauhid. Yang keempat, min khosaisit tauhid annahu sababul amni wal ihtida fid dunya wal akhirah. Sebab aman dan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Fal amnu biyadillah. Keamanan itu di tangan Allah. Wala yu'tihi illa lil muwahhid. Dan tidak akan diberikan rasa aman kecuali kepada orang yang beribadah hanya kepada Allah. Alladzi khulisa dinalahu. Yang mana agama ini diikhlaskan kepadanya. Jadi keamanan akan didapatkan oleh orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah. Adapun orang-orang yang dia mencampur adukkan keimanannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, keimanannya, keamanan tidak ada. Dia mau berangkat. Seorang muslim yang mau berangkat, apa yang dia baca keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata
dikafir. Aman dia berserah diri hanya kepada Allah. Tapi kalau orang-orang yang mengandalkan jimat-jimat, mana jimat-jimatku? Ketika dia berangkat di jalan, dia akan merasa was-was. Tidak saya bawa ini. Tidak ada yang dibawa. Atau dia mau masuk pasar, mana itu bunga serai. Karena kami kalau di Bone itu salah satu yang dicari orang pedagang itu bunga serai. Nggak tahu serai itu ada bunganya ke Bu? Katanya itu ada orang cari itu bunga serai, itu dipakai untuk berdagang. Kalau berdagang itu katanya bisa memperlancar jualan. Katanya. Jadi dia cari itu. Ada lagi tanduk kucing. Katanya kalau tanduk kucing kalau jatuh tidak patah. Karena kucing itu kan lentur, jadi tanduknya dipakai semua. Jimat-jimat. Sehingga dia tidak tenang. Akhirnya dia lewat di jalan yang agak-agak dianggap keramat, klakson dulu. Kalau kamu lewat di situ, tidak sah itu kalau tidak klakson. Pip, deret Lampung Mbak, pulau nyuwun lewat. Mohon izin Mbah, saya mau lewat, jangan ganggu kami. Klakson itu pun bahaya Bu, jangan hati-hati. Kalau klakson kalau bilang, saya ada di sini, misalnya takut ada motor di depan, klakson tidak apa-apa. Tapi kalau klakson niatnya untuk biar tidak diganggu, itu kesyirikan. Sampai dia bilang, as'aluka ya syekh, as'aluka ya syaitan, ya setan, saya minta tolong, jangan ganggu saya. Padahal dia kan bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi dia lain, dia minta tolong kepada syaitan. Ini bahayanya yang ada di masyarakat. Orang kalau bertauhid hanya kepada Allah, maka akan timbul rasa aman. Apa yang susah? Dia naik pesawat, ya mau jatuh ya takdirnya. Tidak pun, kalau tidak, hidupnya akan rasa takut. Kayak naik motor takut ditabrak, naik mobil takut terguling, jalan kaki takut ada ular, di rumah menyetrika takut kesetrum. Di sini jadi yang ada rasa takut menerus, hidupnya ketakutan. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, dia mengatakan, "Kul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan, tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang Allah telah takdirkan. Jadi, Ustaz, saya dulu pernah kehidupan saya bagus Ustaz, usaha saya bagus dan lain sebagainya. Tapi suatu saat saya agak memulai lagi dari awal. Ustaz, apakah ini ujian atau kebaikan dari kita, dari kebaikan bagi saya? Dilihat dulu. Ketika mungkin dia di atas dulu, apakah dia dekat dengan Allah? Apakah dia mengenal pengajian? Apakah dia mengenal halal dan haram? Apakah dia tidak terjerumus dalam riba? Mungkin ketika dia diuji itu ujian bagi dia. Tapi ketika dia mungkin dulu di atas, sekarang turun. Tapi dengan itu dia bisa jauh dari riba. Dengan tersebut dia bisa mengenal agama. Dia tahu hidup sementara, akhirat selamanya. Dia merasakan indahnya di pengajian. Dia merasakan keindahan kepada sholat. Boleh jadi kebaikan bagi dia. Dicuci dia, diberikan jalan bagi dia untuk menata diri agar tetap berada di jalur yang baik. Jadi itu dalam kondisi manusia, kadang seperti itu. Kalau umat Islam, kalau kondisi miskin begini, tidak masalah bagi dia. Yang takut kalau kaya. Apalagi misalnya sudah sama-sama kan, saling sikut. Kalau masih begini, sabar kita Bu ya. Tapi kalau sudah kaya itu, sudah saling lomba-lomba, sudah ini, itu yang bahaya. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang keempat. Sebab keamanan dan mendapatkan petunjuk. Taib, ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala,
Ini yang kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita buka tanya jawab. Mungkin dengan tanya jawab akan lebih terbuka. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Silakan, kalau ada yang bertanya silakan. Apakah masalah fikih atau keluarga atau lain sebagainya, silakan ditanya. Baik. Kalau tidak, saya mau cerita. Ada cerita di zaman Syekh di Najd waktu itu. Syekhnya sudah memberikan pelajaran tauhid berulang-ulang. Pelajaran tauhid, ibadah hanya kepada Allah, jauh kesyirikan, keutamaannya. Artinya muridnya sudah saking tauhid terus, muridnya sudah bosan. Ya Syekh, kenapa pelajaran tauhid terus? Ganti-gantilah yang lain. Nah, iya, saya pikir. Maka besoknya syekhnya datang ngajar. Sebelum dia ngajar, dia mengatakan, saya mendengar kabar di kampung sebelah itu ada orang sebelum naik rumah baru, dia menyembeli ayam, hewan selain Allah. Apa tanggapan muridnya? Oh, itu. Ya. Sudah berhenti. Besoknya lagi syekhnya datang. Ternyata ada berita lain ini. Di kampung sebelah ada orang yang berzina dengan ibunya. Langsung muridnya berdiri. Siapa itu? Mana boleh? Seorang tidak boleh dengan mahramnya memaksa orang lain untuk perbuatan jelek. Marah dia, marah muridnya. Maka murid langsung Syekh bilang, sekarang pelajaran tauhid kita lanjutkan. Kenapa? Ada seseorang hak Allah dilanggar, hak Allah yang terbesar berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berbuat syirik dilanggar, diam-diam aja, seakan-akan bukan masalah besar. Orang itu menyembelih berselain Allah. Padahal ada hak makhluk dilanggar, yang mana tingkatan dosanya dibawa, mereka marah. Mereka mau pergi membalas dan lain sebagainya. Berarti orang itu belum paham tauhid. Maka saya mengatakan besok kita belajar lagi kitab tauhid karena belum paham terhadap tauhid itu. Ini bahaya tauhid itu ya. Dia adalah syirik, itu dosa terbesar. Mencuri, berdusta, membunuh itu dosa besar. Tapi dosanya masih ringan dibanding dosa syirik kepada Allah. Kalau orang berbuat syirik, tidak diampuni dosanya sampai dia bertobat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa memakan riba, dosa yang lainnya itu bisa diampuni. Tapi dosa syirik kalau tidak bertobat, maka wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Semuanya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini bahayanya Bu ya. Zat dia pintar fikih. Iya, tapi berdoa kepada selain Allah tidak ada gunanya fikihnya itu. Dia pintar tazkiyatul nufus. Menangis betul kalau dia ceramah. Tapi
Karena dia pimpin acara-acara dupa-dupa, acara apa? Lah faedah, tidak ada faedahnya. Tapi kalau dia ahli tauhid, kemudian dia ahli fikih, dia ahli tazkiyatun nufus dan lain sebagainya, insya Allah itu kebaikan bagi Islam. Maka pendidikan integral berbasis tauhid itu dipertahankan dan digali isi-isinya, sehingga kita apa yang dimaksud dengan pendidikan integral berbasis tauhid itu, sehingga kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, silakan kalau ada yang bertanya Ibu, ya, silakan. Tapi mungkin besarkan suaranya Bu ya, saya ada. Waalaikumsalam. Masa pandangan Ustaz ini Al-Quran sudah bilang wa in hibtum alla ta'dilu fankihu ma taba lakum minan nisa masna dua wa sulasa wa ruba wa in hibtum alla ta'dilu fawahida. Ini ada ini murid saya dulu ya, karena kita sering ceramah ya dulu. Masih ingat dia? Di sini saya katakan, sini ada rumah ada mobil. Sini ada rumah ada mobilnya, sini ada rumah ada mobilnya, sini ada rumah ada mobilnya, ada tokonya masing-masing. Satu orang yang punya. Santri ada yang mau tinggalin satu rumah dengan mobil, ada toko, satu rumah dengan mobil, ada toko, ada rumah. Semua santri mau. Apalagi yang punya itu laki-laki yang masih muda, masih tua, gagah, semuanya mau. Iya, jadi dulu kan ya. Semua santri mau kan? Kalau misalnya Ustaznya masih gagah, tinggi, gagah, muda, punya di sini ada mobil, rumah dengan mobil, toko satu, tempatnya strategis, sini juga ada. Perempuan tidak ada yang aneh, pasti mau. Tapi kalau cuma misalnya ini, kalau belum sudahlah, satu aja belum bisa kamu nafkahi ya. Satu aja belum bisa kamu nafkahi, itu pun kamu masih belum ya. Sudahlah, satu aja. Kecuali kalau memang dia ini uangnya sudah berlipat-lipat. Uangnya sudah berlipat-lipat. Sudah banyak sekali, tambahnya 10 misalnya. Dia mau punya anak banyak. Boleh sajalah. Apa yang menghalangi? Dia adil, nah, kamu satu istri 2 tambah saya kasihkan kamu, istri yang lain 2 tambah, istri lain 2 tambah ini, masing-masing. Saya adil, sini adil insya Allah. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau tidak ada uang, juga sudah begini, tidak usah lah. Masa masalah itu ditanya pandangan Ustadz, la haula wala quwwata illa billah. Itu Al-Quran, itu Al-Quran. Jadi terima aja. Cuma itu pelaksanaannya sangat bagus. Cuma orang-orang yang melaksanakannya yang ini. Kalau ini, saya tanya dulu anak santri. Kalau Pangeran Muhammad bin Salman, putra mahkota, datang di sini sudah tinggal, datang lagi untuk melamar engkau. Siap nggak? Dari Salman, Muhammad bin Salman, keluarga ada. Putra mahkota lagi, boleh nggak? Pasti orang udah apa, memang dia mampu kok. Cuma kalau yang Ustaz begini, rumah belum, mau kasih motor, masih gaji masih berapa, kasihan mau banyak juga kasihan. Tapi kalau memang saya misalnya punya harta banyak, penghasilan saya mungkin 50 juta satu bulan, tidak habis satu orang kan? Bagus saya memperbanyak generasi, keturunan saya banyak. Kan tidak apa begitu ya. Boleh tapi ada syaratnya. Boleh tapi ada. Misalnya begini Bu, saya balik. Ibu punya satu putra, satu-satunya laki-laki. Tidak ada anaknya ibu yang perempuan lain. Satu-satunya laki-laki. Sudah 10 tahun nikah, belum juga. Ibu sudah khawatir. Nah ini bagaimana sudah putra aku ini? Tidak juga ada anak yang apa. Padahal ini banyak kesian. Banyak hartanya, belum punya. Bagaimana ya? Padahal itu sudah sangat banyak. Kalau dia meninggal,
tidak ada anaknya, nanti yang ngambil orang lain, bukan keturunannya. Sudahlah, mungkin dia saya izin ya. Ini harus kita banyak belum, bolehlah saya minta keturunan saya. Nenek juga, mama juga ini belum tinggal cucu sampai sekarang. Kan boleh aja dalam Islam. Atau istrinya sudah sama-sama 1 bulan sudah 5 tahun sakit, tidak bisa melayani suaminya orang baik, dia tidak mungkin juga mau ke bahtera kan? Kalau dia jadi bahtera tidak mungkin dia. Tidak mungkin juga kalau dia berangkat begini dia masuk, salah jalan nih, mesti jangan di sana, di Islam. Kalau kayak saya ini tidak mungkin kalau masuk di situ kan, kalau orang bilang, sana lari Ustaz, mesti iman di sana, bukan di sini. Boleh ibu, tapi dengan syarat-syarat yang kayak Sandiaga Uno. Saya tanya ibu, kalau misalnya dia itu harus istrinya juga tanya. Kalau misalnya beliau mau menikahi, misalnya ada seorang awak sudah umur 30 tahun, belum menikah misalnya, orangnya soleha, belum ada istrinya. Kalau dia nikahi, ada nggak di antara ibu-ibu yang marah-marah kalau Sandiaga mau misalnya beliau nikahi itu? Paling setuju ya, karena harganya banyak ya. Iya, kalau kayak saya saya kawin ini ya. Di sini paham maksud saya ibu ya. Dan apabila jumlah begini juga faktor kedua ibu, ini sama-sama pejuang. Sahabat, itu sama sahabat. Ternyata suaminya meninggal. Kasihan ini istri, anak dan sahabat saya. Saya sedikit hati juga tapi tidak apa-apa lah. Daripada panggilan dan sebagainya. Nanti saya hanya sebagai melindungi agar tidak ada di hidupnya misalnya orang-orang yang hidup tanpa suami. Walaupun dia tidak mendapatkan hak tinggi dan minimal siapa suaminya ada, jauh lebih bagus daripada dia. Jadi dalam Islam boleh, tapi dengan syarat-syarat ketat, bukan dalam langsung saja. Jadi tanggapan saya ya sama. Karena saya tahu tanggapan saya. Artinya pertanyaannya bagaimana pelaksanaannya? Kan Al-Quran sudah ada. Bagaimana pelaksanaan yang baik di dalam masalah itu? Kalau tanggapan Al-Quran tidak perlu kita sudah jelas. Boleh. Jadi santriwati aja mau tadi itu bu. Ini mau aja. Dan sebenarnya penyebab juga banyak ibu-ibu menolak itu karena itu tadi. Dapur aja mengepul masih Senin Kamis, kau juga cerita itu terus. Jangan lalu cerita itu. Nantilah kalau kau cerita sudah hebat. Umi saya mau ini ya. Iyalah. Saya juga sudah betul 8 anak saya urus. Ini sudah, iya tidak apa-apa. Kalau memang sudah baik, tapi kalau belum juga, sabar-sabarlah kamu. Saya aja satu nggak habis-habis. Iya begitu bu ya. Tata caranya. Alhamdulillah. Setuju nggak dengan pendapat ini bu? Atau masuk akal nggak bu? Masuk akal? Masuk akal? Iya masuk akal. Jadi ya tapi kadang laki-laki untuk menutupi dirinya itu yang terus dibilang istrinya. Tapi Ismail menutupi kekurangannya itu harus dibilang. Gini, dia menutupi kekurangannya itu. Yang bahaya itu kalau tidak pernah bilang-bilang. Kalau sudah kaya sekali baru tidak pernah bilang-bilang. Itu bahaya itu. Kalau suka, tong kosong nyari bunyinya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Rajin pengajian ibu ya. Insyaallah di pengajian itu ada kebaikan. Di pengajian itu ada ketenangan. Rajin insyaallah. Semoga dengan itu ibu dapatkan ilmu dan pemahaman dan ibu bisa sebarkan dakwahkan kepada masyarakat yang lain. Taib mungkin cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Masya Allah ini makanan sangat banyak. Semoga berkah bagi yang memberikan dan kebaikan bagi yang memakan insyaallah. Ya, taib. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.